Pada 7 Oktober 2023, kehancuran Gaza dimulai dengan ulah orang-orang Hama yang melakukan penyerangan secara mendadak kepada Israel, lalu menculik, menyandra sekitar 200 warga Israel kurang lebih. Ketika Israel dengan Gaza itu gencatan senjata ya teman-teman. Namun tiba-tiba dimulai pada 7 Oktober silam itu. Dan akhirnya sampai sekarang 53.000 warga Gaza menjadi korbannya dan kehancuran. Orang-orang yang berbicara tentang kejahatan Israel dan lain sebagainya, saya bukan untuk membela Israel, cuman di balik Israel ada Iran sebagai dalang dari semua kehancuran di Palestina. Iran ini bermain cantik, Iran bermain rapi dengan mendanai beberapa milisi terorisnya, yaitu seperti Hama, Hizbus Syaiton, Houthi, dan Bashar Assad beserta Garda Revolusi Irannya. Memiliki 5 kelompok teroris yang didanai oleh Iran. Kenapa saya menyebutnya teroris? Karena di antara milisi ini seperti Garda Revolusi Iran, Hizbus Syaiton, Bashar Assad, ini juga melakukan penjajahan di Ardus Syam, terkhusus di Suriah. Dikira orang-orang Suriah itu dikuasai oleh Syiah Rafidah, terkhusus Bashar Assad, itu kalian anggap sebagai pahlawan. Kalian perlu melek pada sejarah bahwa apa yang dilakukan oleh Iran di Ardus Syam, terkhusus di Suriah, itu jauh lebih kejam daripada Israel. Jelas, the real terorisnya adalah Iran. Saya ingin membuka fakta kepada kalian. Israel digambarkan seolah-olah paling jahat di dunia, melakukan kejahatan di Palestina, di Gaza. Yang jauh lebih jahat daripada Israel yaitu Iran. Iran duduk di kursi megahnya, di atas tahtanya, menunjuk Bashar Assad. Hei Bashar Assad, hancurkan Suriah. Garda Revolusi Iran, bantu Bashar Assad. Hei Hizbus Syaiton, bantu Bashar Assad membumi hanguskan Suriah. Jutaan umat muslim Sunni dibantai oleh sesuruhan Khomeini. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار Kalian belum tahu itu? Kalian hanya dibuai, diberikan informasi tentang kejahatan Israel. Pelaku kejahatannya sebenarnya adalah Iran. Iranlah yang jelas-jelas menjadi penjahat, yang benar-benar jahat. Karena kalau Palestina dengan Israel, konflik mereka hanya di dataran mereka sendiri. Israel, Palestina, di Gaza. Tapi kalau Iran, nyebrang ke berbagai macam negara, teman-teman. Ngutus Houthi di Yaman, ngutus Hizbus Syaiton di Lebanon, ngutus Bashar Assad di Suriah, ngutus Hama di Palestina. 4 negara menjadi sasaran empuk permainan cantik dari Iran. Beberapa kali saya sebutkan, beberapa kali saya nyatakan di video-video saya, begitulah permainan Syiah. Karena apa? Mereka ini, Syiah dengan Yahudi, dulu sekali pernah bekerja sama di dalam membantai pengikut Al-Imam Syafi'i di tanah Palestina. Belum melek kalian? Dan ketika kita membuka fakta seperti ini, orang yang berusaha untuk menggembosi perjuangan Palestina, pasti mereka ini adalah antek Amerika, antek Yahudi, antek ini, antek itu. Dan pasti mereka itu adalah Wahabi. Pasti ujung-ujungnya ke Wahabi, teman-teman. Wahabi sendiri dulu pernah melakukan perlawanan juga kepada pemerintahan Muslim. Dulu Arab Saudi itu dikuasai oleh orang-orang Turki, orang-orang Sufi, teman-teman. Sehingga apa? Banyak yang kita saksikan di Indonesia sekarang. Di Indonesia sekarang kan membangun kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى. Ciri khas Habib yang menonjol itu merias kuburan lain. Itu indah banget. Ya, zikiran-zikiran di kuburan, ibadah di kuburan dan lain sebagainya. Itu juga terjadi di Arab Saudi. Karena apa? Yang dikuasai orang-orang seperti ini, Sufi-Sufi. Dan kita tahu sendiri bahwa orang-orang Salafi anti dengan ibadah-ibadah sedemikian itu. Ibadah orang-orang Salafi ya di masjid, zikiran, kajian, dan lain sebagainya. Ya simple, orang-orang Salafi simple. Tapi orang-orang Sufi ya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Kita saksikan di sekumpul, saksikan di Indonesia para Habib-Habib. Ya begitu, teman-teman. Sehingga apa? Ketika tanah Arab Saudi ini dijajah, ya, dijajah. Bagaimana mungkin ada orang dari luar negeri Arab, orang luar, orang Turki ini, ya, Ottoman. Orang-orang Turki ini datang ke Arab Saudi, lalu di sana ngapain? Berkuasa. Kok bisa orang dari luar negaranya berkuasa di negara ini?
Ketika dilawan, ketika ingin diambil alih kekuasaannya, kamu tidak pantas berkuasa di sini. Kamu datang dari negara mana kok berkuasa di sini? Itu namanya penjajahan. Ya, Iran menjajah Suriah dengan beberapa milisianya, menjajah Lebanon, menjajah Irak, menjajah Yaman. Dan kemana media-media ini? Kok hanya menyatakan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan? Apakah kalian tidak tahu Iran juga menjajah di Suriah? Kenapa tidak teriak-teriak orang Syiah jahat? Kenapa Palestina terus yang diteriaki dijajah oleh Israel? Kemana akal kalian? Iran yang kalian bangga-banggakan sekarang, dulu untuk berkuasa seperti sekarang, dia juga menjajah. Iran, negara Sunni yang dijajah oleh orang-orang Syiah. Begitupun Suriah, begitupun Palestina, begitupun dengan Yaman, begitupun juga dengan Irak, Lebanon. Negara-negara yang saya sebutkan ini semuanya negara Sunni dulu. Orang-orang Syiah ini hanya sedikit karena mereka pintar bertakyah dan lain sebagainya. Akhirnya besar seperti sekarang. Perlu kalian ketahui betapa bahayanya mereka. Dan mereka ini dengan menumpahkan darah adalah ibadah. Dengan menumpahkan darah adalah ibadah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya. Orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, nggak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, nggak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti, di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Doktrin dari ulama-ulama setan Syiah seperti itu. Pertumpahan darah bagi mereka adalah ibadah. Makanya sampai sekarang orang-orang Syiah tidak pernah damai dengan negara manapun. Suka perang mereka memang. Bahkan yang membunuh Hussein siapa? Syiah. Diakui sendiri sama ulama Syiahnya. شمر كان من شخصيات شيعة أمير المؤمنين. شمر قتل الحسين كان يصلي وراء أمير المؤمنين يسمع خطاباته ومواعظه. نعم. Kembali lagi kepada pembahasan Arab Saudi yang dijajah oleh Turki. Kalian ketika ditanyakan apakah benar orang-orang Turki menjajah Arab Saudi? Enggak, itu bukan menjajah tapi ini itu. Ya, untuk membuat Turki terlihat seperti bijaksana, hebat, pinter, dan lain sebagainya. Padahal mereka datang dari luar dan berkuasa di negara orang. Ketika diusir, merasa tersakiti. Sama halnya ketika Indonesia ini, tanah Jawa terkhusus. Ini lagi heboh sekarang ya. Kita juga lagi dijajah. Kata orang-orang yang anti kepada nasabah Alawi, mereka merasa dijajah. Kenapa merasa dijajah? Karena kebudayaannya mau disingkirkan dengan budaya-budaya Yaman. Katanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sama, di Arab Saudi juga dijajah sama Turki. Wajib dilawan. Bukan seperti itu Islam. Bukan begini caranya berislam. Bukan merasa paling benar sendiri. Karena apa? Yang salah pun merasa benar. Tetapi mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sederhana. Sederhana teman-teman. Kita saksikan negara Arab. Ya, Arab Saudi terkhusus. Mereka ketika mengajarkan Islam yang hak, mereka cinta damai. Cinta damai mereka. Kemanapun mereka menjejakkan kakinya, mereka menebarkan perdamaian. Sejuk, teduh, dan lain sebagainya. Tapi apa bagi Syiah? No, teman-teman. Syiah ini selain menjadi biang kerok kerusakan, Syiah ini juga menjadi biang kerok adu domba. Di Indonesia sendiri, konflik-konflik yang menjadi rekam jejak sejarah di Indonesia, tidak lain, tidak bukan, juga pernah didalangi oleh orang-orang Syiah. Dan itu juga pernah diungkap oleh Ustaz Zainal Abidin. Semua konflik-konflik di dunia ini, terkhusus di tengah-tengah umat Islam, semua dipelopori oleh orang-orang Syiah. Kalian harus tahu betapa bahayanya Syiah ini. Bukan hanya berbicara tentang Israel, no. Iran yang lebih berbahaya daripada Israel. Karena apa? Kelak Dajjal, fitnah-fitnah akhir zaman munculnya di Iran. Agar kalian faham itu. Tapi dengan fakta seperti ini, orang-orang yang menjadi antek-anteknya Hama pasti tidak akan senang. Dengan fakta seperti ini mereka tidak akan senang, teman-teman. Agar kalian paham. Dan saya pribadi tidak akan pernah berhenti untuk memberikan pembahasan seperti ini. Saya akan terus memberikan informasi, data, fakta mengenai kejahatan orang-orang Syiah, orang-orang Iran terkhusus. Diingat itu.